hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah Aku kecil, aku berharga. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Big or Small. Musik! Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Segala Puji Syukur. Musik! Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu titah keempat. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah keempat. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan,
ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, masih semangat memuji Tuhan? Kakak kembali undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hati-hati Gunakan Tanganmu. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Semua adik-adik lipat tangannya. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Yesaya 7 ayat 14. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang kembali bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Anak Raja. Musik. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Adik-adik yang baik, semua adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita duduk yang baik. Oke, kita angkat satu lagu pujian, Sungai Sukacitamu. Musik! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, mari kita membaca firman Tuhan yang tertulis dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Saya harap semuanya sehat, ceria, dan siap mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Adik-adik, saya mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang pernah ke desa yang kecil sekali? Kalau ada dua tempat, satu tempat besar, satu yang kecil, mana kira-kira biasanya yang lebih terkenal? Pastinya yang lebih besar ya, misalnya kota Jakarta dan kota Bekasi misalnya, yang lebih terkenal adalah kota Jakarta. Tetapi, tahukah adik-adik, Tuhan kita justru suka memakai sesuatu yang kecil untuk membuat hal-hal yang besar terjadi. Hari ini saya mau cerita tentang seorang anak dari desa kecil. Namanya Budi. Awal ceritanya begini. Budi tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Desa Hijau. Desa ini sangat kecil sekali. Jalannya tanah. Tidak ada sekolah yang besar di sana. Tidak ada toko besar di sana, apalagi mall. Rumah-rumah di sana kecil dan sederhana. Seperti rumah kecil yang ada di gambar ini adik-adik. Kadang Budi berkata kepada mamanya, "Ma, aku dari desa kecil. Apa aku bisa jadi anak yang menjadi besar dan berguna nantinya?" Mamanya tersenyum dan berkata,
Budi, Tuhan bisa pakai hal yang kecil jadi luar biasa asal hatimu mau, kata mamanya. Di sekolah muncul ada persoalan, masalah. Ada di sana festival kue. Suatu hari, sekolah Budi mengadakan festival kue. Semua murid di sana harus membawa kue buatan sendiri. Teman-teman Budi membawa kue besar, kue berwarna-warni, kue yang kelihatannya mewah sekali. Tetapi Budi hanya membawa kue kecil, sangat kecil. Soalnya bahan-bahan di rumah Budi cuman tinggal sedikit untuk membuat kuenya. Teman-temannya menertawakan. Hahaha, kue kecil ini mana mungkin menang. Budi sedih dan menunduk. Kok aku selalu kecil ya? Semua kepunyaan saya, rumah saya kecil, desa saya kecil. Dia berpikir begitu. Tiba waktunya penilaian. Guru mencicipi semua kue. Guru mencicipi kue yang besar, kue yang cantik, kue yang mahal. Lalu ia mencicipi kue buatan si Budi. Guru berhenti. Matanya terkagum. Dia tersenyum dan berkata, kue inilah pemenangnya. Kue rasanya sangat enak. Semua anak kaget. Tapi Bu, itu kue kecil. Jawab teman-teman Budi. Guru menjawab, ya, kuenya memang kecil, tapi dibuat dengan hati yang besar. Lalu Budi tersenyum. Ternyata hal yang kecil pun bisa menjadi luar biasa. Sewaktu Budi di rumah, dia bercerita kepada mamanya tentang peristiwa di sekolah. Dan mamanya berkata, nah, mama bilang apa? Tuhan bisa pakai hal yang kecil. Adik-adik, cerita Budi mirip sekali dengan sebuah kisah dalam Alkitab hari ini. Desa kecil ini melambangkan sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Pada zaman Nabi Mika, Bethlehem itu sangat kecil, hampir tidak dianggap, tidak terkenal, tidak penting. Tetapi dengarkan apa kata Tuhan dalam Mika 5 ayat 1-3 ini. Bethlehem, kau memang kecil, tetapi dari tempatmu akan lahir pemimpin yang besar. Siapa yang dimaksud? Siapa pemimpin yang besar yang dimaksud adik-adik? Betul sekali. Yesus lahir di kota kecil bernama Bethlehem. Kalian lihat, Tuhan tidak memilih kota besar, istana megah, atau tempat megah. Tuhan memilih tempat kecil. Tuhan memakai yang sederhana. Tuhan memakai yang tidak diperhitungkan. Dan itu berarti Tuhan juga bisa memakai adik-adik meskipun kalian masih kecil. Tuhan bisa pakai hati kalian untuk melakukan hal besar. Kalian berharga dan Tuhan punya rencana untuk kalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kalau kita lihat lilin kecil, tidak sebesar lampu kita di rumah, tapi apakah lampu atau lilin kecil bisa memberi terang? Pastinya bisa. Nah, seperti itulah hidup kalian. Kalian mungkin kecil, tapi kalian biasa membawa terang Tuhan ke sekolah, ke rumah, ke teman-teman sekitar kita. Kalau Bethlehem yang sangat kecil saja dipakai Tuhan, apalagi kalian yang sangat dikasihi Tuhan, pasti dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar nantinya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang memberkati kami hari ini. Biarlah firman-Mu mengingatkan adik-adik
di tengah minggu Advent ini untuk senantiasa berpengharapan besar walaupun tubuh mereka masih kecil. Berkati adik-adik di rumah yang mendengarkan firman ini supaya mereka dikuatkan olehnya. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Musik! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami padamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa ikuti ibadah di minggu depan ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.